Itu framing, kau memframing. Lu kok framing? Oke, sekarang saya tanya, kau kalau sembayang sujud nggak? Langsung sujud kah? Ya udah, berarti kau Enggak kan? sujud. Berdiri dulu, baca Al-Fatihah, Saya nggak nanya iktidal, baca ruku, Al-Fatihahnya. baru sujud, salam. Sekarang saya tanya, sholat. Saya dulu bertanya, kau kan bikin sholat komal, saya dulu kau- bertanya. Sholat kau sah nggak tanpa kau sujud? Tidak. Ya udah. Ya apakah salat ya diam ya. Apakah salat saya benar kalau saya sujud saja? Tanpa berdiri. Yang pasti di dalam penyembahanmu Kok ada yang sujud pasti kan? kok yang menentukan? Yang pasti dalam penyembahanmu harus ada sujud kan? Betul nggak? Betul Ya sekali. Itu bukan apakah salatku diterima kalau sujud saja? Ya udah, sembahyang itu adalah bentuk jamak dari sujud. Gimana sih kamu? Nggak bisa sampai. Ya kau yang bikin komal, saya bertanya. Coba Sembahyang itu dijelaskan. adalah bentuk jamak dari sujud. Makanya kau bersujud dalam penyembahanmu. Kau tadi Iya, udah jawab. saya cuma koreksi tadi. Bisa nggak kau menyembah Tuhanmu tanpa sujud? Nggak bisa. Makanya penting. Gitu. Apa lagi? Si botol. Apa pertanyaannya? Pertanyaanku, coba baca Markus 16 nomor 18. Loh, itu tadi udah selesai. Allah mau ngajarin musyrik. Udah selesai itu. Allah mau mengajarkan malaikat dan iblis itu untuk syirik. Itu Kok sirik? Duh, ini nyembah Allah. Kamu belajar di mana itu? Sujud Katanya dibilang disuruh nyembah Allah, tapi disuruhnya sujudnya ke Astaga. Adam. Gimana sih nyembahnya Allah sujudnya ke Adam? coba bisa ketemu kita. Oke, ya kamu belajar di mana sujud itu langsung nyembah? Lo kenapa Siapa yang ngajarin kamu? diperintahkan menyembah Allah tapi sujudnya kepada Adam? Apa maksudnya? Itu perintah. Hah? Perintah. Ya Kamu nggak mau perintah itu harus ditaati atau dilanggar? Ya harus ditaati kalau Allah Ya yang suruh. berarti ya sudah itu disujudi. Ya, oke lah kalau kau yang tapi pemahaman kami bukan. Loh, kenapa Allah mau ngajarin kalian malaikat dan iblis itu syirik? Kenapa? Kok sirik? Siapa yang kamu belajar di mana? Loh, Allah suruh sirik. kamu diperintahkan Kamu belajar di menyembah mana? Allah, Siapa kan? guru kamu? Siapa guru kamu? Bukannya di dalam Quran Siapa guru ada kamu? ayat. Siapa guru kamu? Terus aja kok kayak gitu pertanyaanmu kayak orang goblok. Heh, kau nanti ku sebutkan guruku nggak Kau kenal memframing. kau. Kau memframing. Oke. Kalian itu di dalam Quran disuruh hanya sujud kepada Allah. Allah. Betul. Terus kenapa disuruh sujud kepada Adam? Allah. Terus kenapa sujud sama Adam juga? Loh, tadi Yang kau disuruh bilang itu siapa? sujudnya Yang hanya disuruh kepada siapa? Allah. Yang Terus disuruh Allah siapa? mau nyuruh sujud Yang disuruh kepada siapa? Adam. Ya Yang Allah disuruh siapa? Yang disuruh siapa? Malaikat iblis atau dan manusia? malaikat. Malaikat dan iblis. Iya. Manusia tidak kan? Lah kau kan manusia yang kesetanan iblis. Astagfirullahaladzim. Emang kayak Coba kagak jelaskan ada itu iblis Alkitab di dalam dirimu. Banyak Coba, cerita coba jelaskan. Kau bikin komal kan? Iya, kenapa Allah mau mengajarkan syirik, nyembah manusia? Kau tidak mau menerima kebenaran itu. Kebenaran itu intinya. apa? Kebenaran bahwa Allah mau mengajarkan Kamu syirik, tidak. kan? Kau dijelaskan berapapun dijelaskan kau tidak bakal Kau mengerti. nggak pernah Karena menjelaskan. kau Coba dalam otakmu jelaskan. itu sudah Kenapa? Apa tertutup. penjelasanmu? Coba apa penjelasanmu? Ada diciptakan, terus malaikat disuruh bersujud, bukan menyembah ya? Oh, udah segitu dong penjelasanmu. Iya. Apa alasan Allah menyuruh? Apa perintahnya? Kenapa iblis dia menolak? Karena dia merasa Bukan lebih mulia, dulu makanya kenapa iblis menolak. Iblis itu bagus. Dia hanya sujud kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dia nggak mau syirik. Sekarang saya tanya, berarti dia tidak patuhi perintah Allah kan? Sekarang saya tanya, apalah Berarti tujuan Allah? sama kayak kalian tidak mau patuhi perintah Allah. Sudah. Apalah tujuan Allah mau nyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam? Kalau perintah itu kita tidak mesti Saya tahu. tanya apa tujuan Allah mau nyuruh sujud sama Adam dan malaikat dan iblis itu untuk Gampang sekali kalau bertanya begitu, Bu. Ya udah, Gampang apa jawabannya? sekali. Gampang sekali bertanya kalau seperti itu.
Buat apa neraka diciptakan dan surga? Nggak ada Kalau jawaban. ujung-ujungnya ditebus. Ditebus Apanya dosanya. jawabanmu? Apa alasan Allah nyuruh malaikat dan iblis itu sujud sama Adam? Apa alasannya? Otakmu tidak akan sampai kalau Ya saya jawabnya jelaskan. kok belum kau jelaskan. Neraka dan surga apa hubungannya Oh ya, sama saya ini? jelaskan ya. Saya jelaskan. Boleh? Puan. Diam? Bisa diam? Hmm. Saya jelaskan kenapa disuruh. Allah mau melihat siapa yang menuruti perintah dan siapa yang tidak menuruti perintah. Sudah puas. Jadi siapa yang di situ menaati perintah? Malaikat. Loh, iblis bener dong. Karena Allah menyuruh. Kok iblis dibenarkan? Memang kok iblis Sujudlah membenarkan kamu hanya iblis. kepada Allah. Iblis Ini itu ayatnya. jahat. Malaikat itu baik. Dengar, Allahmu memerintahkan untuk sujud hanya kepada Allah. Ini kan hanya sujud kepada Allah. Ketika iblis disuruh sujud kepada selain Allah, ya iblis yang benar, malaikat yang dongo. Kalau Allah mau suruh Oke, sekarang saya tanya. iblis bersujud, Lah, kalau ini Allah suruh sebenarnya bersujud, ini kalau Allah suruh bersujud, Allahmu sendiri. emang kamu bisa tolak? Coba, kalau untuk ditaati, kenapa Allahmu memberikan buah si malakama sama iblis dan malaikat? Disuruh sujud hanya sama Allah, tapi dia nyuruh juga sujud sama yang lain. Kan gila ini. Itu mana kamu ini? Kok nggak nyambung? Lu cemana ceritanya? Perintah Allahmu hanya sujud kepada Allah. Itu kan harus ditaati. Terus Iya, itu. Allahmu nyuruh lagi kau sujud sama Adam. Sakit nggak kau? Dengar ya. Yang disuruh sujud kepada Allah itu siapa? Semua. Kok semua? Loh, Itu perintah sujud kepada Allah, itu untuk Iyalah. manusia. loh, hanya kepada manusia. Mana coba dalilnya? Kalau saya bisa tunjukkan, kalau Itu saya bisa jelaskan tunjukkan, Markus 16 nggak usah nomor lari 18. jauh. Katanya orang beriman, orang Kristen itu tidak mati minum racun. Coba jelaskan itu. Tapi nabimu kan mati kena minum racun kan? Ya, bagaimana orang Islam, bagaimana orang Kristen itu? Katanya tidak mati minum racun. Iya, memang Markus. nggak mati. Nggak mati. Markus, coba minum racun. Mau lihat? Katanya kan gini, apabila mereka minum racun, mereka tidak mati. Kan kalau dalam kasuistik kan bukan perintah minumlah racun maka kalian tidak mati. Loh, kamu ini kan memerintah Ya, kan? siapa orang Kristen yang minum racun tidak mati? Sabar, nih ya. Di sini dikatakan. Orang Kristen itu tidak ada yang beriman karena semua mati kalau minum racun. Emangnya kamu beriman kepada Allah? Iya, tapi tidak ada disebutkan kalau orang beriman tidak mati Sebentar, kalau kau minum beneran racun. beriman kepada Allah? Iya, beriman. Beriman. Jadi Iya. kalau kamu sudah ketemu ada yang mencuri, ya, udah kau potong belum tangannya? Diperintahkan Ya. Allah belum itu? Itu perintah apa? Ini baru ayat perintah. Kita ada di mana? Kita di mana? Kita di mana? Di Arab atau di Memangnya kau bukan Islam? aturan itu diatur oleh negara? Berarti hukum Allahmu nggak kepake. Tidak kepake di sini. Dia nggak kepake. Di manalah hukum Allahmu itu kepake? Berarti Allahmu Di nggak Arab, di berkuasa di Arab, Indonesia. di Arab. Sebentar. Kalau kau bilang di Indonesia hukum Allahmu nggak kepake, berarti Allahmu bukan Tuhan di Indonesia. Itu diatur, Nggak berkuasa itu Tuhanmu di Indonesia. Itu diatur. Tuhanmu kalah hukumnya sama hukum di dunia. Tuhanmu itu Jauh. apa? Elo tega. Lo kayak bocil lo. Sekarang Kayak lo- bocil. dengar ya, Nora ya. Kalau kamu memang Islam, diperintahkan masuklah seluruhnya kamu ke dalam Islam. Jadi kalau kamu ketemu ada orang mencuri, ada orang berzina belum kau rajam, kau itu belum Islam, kau kafir. Mau kutunjukkan ayatnya, kau kafir. Mau? Apa lo tega? Hukum Allah lo kagak kepake. Berarti Allah nggak maha kuasa, bro. Kenapa Allah nggak maha kuasa? Hukumnya kagak kepake. Tuhanmu tidak maha Tetapi kuasa. berbeda dengan hukum Tuhan saya, kepake di mana-mana di dunia akhirat. Apa itu? Mengasihi. Kasihan Del. Jadi jangan lagi kau bilang dia Tuhan, dia nggak Tuhan di Indonesia ini. Perintahnya aja nggak kau lakukan. Apa lo tega?
Tuhan lo kagak guna. Mantap. Gitu. Mainnya gitu aja, main cantik. Yuk ke Yonatan Nandar yuk. Yuk ke si penipu Yonatan Nandar yuk. Lo aja sono main sama Yonatan Nandar. Dia aja sampai detik ini pertanyaan gue cuma satu. Itu apa kabar kakinya si kami? Si dia yang di neraka. Udah diangkat belum? Nandar kagak ngejawab tuh, kagak ngejenggol 1 jam lebih. Astaga. Yolo. Yang mencabut nyawanya manusia itu siapa ya Kak? Nggak ada, manusia itu mati karena usianya sudah tua, sakit, dosa. Berdosa. Tapi kalau umur 17 mati kan belum tua. Iya, itu dampak dari keberdosaan. Apa yang mengakibatkan dia mati? Mungkin ada orang lain yang tidak sengaja membunuhnya, atau penyakit yang menggerogotinya. Bisa. Jadi Kalau anak manusia kecil mati itu bukan karena ada yang nyabut, Kalau tetapi anak karena dampak dari keberdosaan. Kalau anak kecil mati Kak? Iya, itu mamanya yang berdosa. Loh, kok Iyalah, orang tuanya itu kan udah ini menerima dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa, sehingga apa? Manusia itu mengalami kematian. enggak Kak. Masa biasanya kalau ada yang menciptakan, biasa ada yang Apa? aduh apa ya? Allah kami itu bukan membunuh, dia mencipta, dia bukan membunuh. Jadi Allah kami bukan pembunuh. Kalau kau bilang Allah itu mematikan, maka Allah itu adalah pembunuh. Gitu kan maumu? Tidak, kalau Tuhan saya nggak seperti itu. Seperti Enggak, Tuhan kami itu tidak membunuh soalnya. berarti Jadi yang mencabut manusia- nyawa manusia siapa? Manusia itu sejak semula tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena manusia melanggar perintah Allah, makanya manusia mati. Adam pertama sekali yang mengalami kematian. Adam itu adalah manusia yang pertama tidak taat kepada Allah. Itu. Jadi Adam itu sudah terpisah dari Allah. Mati itu artinya terpisah. Gitu. Jadi gara-gara Adam lah tidak taat kepada Allah, makanya Adam mengalami kematian. Karena perintah Tuhan adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kenapa? Karena hari di mana engkau memakannya, hari di mana engkau tidak taat kepadaku, engkau mati. Jadi manusia mati karena ketidaktaatan alias dosa. Memangnya Tuhan saya pembunuh, cabut-cabut nyawa, lu kata singkong dicabut. Tidak masuk akal. Coba kalau kau dari kau itu kayak gimana logikanya, coba. Coba jelaskan lah. Yang masuk akal tuh Ya, cemana? kalau ada yang menciptakan, otomatis ada yang mencabutnya. Gimana? Kok otomatis? Gimana sih? Jangan kejeda, oi. Oi. Ini. Halo. Aduh. Woi. Halo? Gimana? Ulangin. Loh iya Kak, seharusnya kalau ada yang menciptakan, otomatis ada yang mencabut nyawanya kan seperti Siapa itu. yang mencabut nyawanya, saya tanya. Ya, saya tanya ke Islam atau tanya ke Kristen? Udah saya jawab dari tadi, kalau di dalam konsep kami tidak ada cabut-cabutan nyawa. Anda mengatakan kalau ada yang menghidupkan, ada yang mencabut. Siapa yang mencabut nyawanya? Siapa yang nyabut nyawa manusia? Saya tanya. Kalau di Islam sendiri yang menciptakannya, yang mencabut nyawanya, bukan Bunuh dong berdasarkan Tuhanmu. sakit, bukan mendasarkan Bunuh dong dia. sakit, Gila, bukan. serem banget. Ibarat kata ya, lu punya anak sama bini lu. Nanti mama, kita bunuh anak kita umur 70 ya. Sakit. Sakit jiwa itu. Konsepnya juga. Loh terus, loh manusia aja ketika dia ingin punya anak, nggak pengen anaknya mati. Ini kok Tuhanmu menciptakan terus pengen mati. Matiin kau. Ini sakit ini. Masa Tuhan mau jadi pembunuh? Berarti Misal Tuhan hari pencipta ini dong. kakak mati gimana?
Nggak mati itu. Misal hari ini kakak mati, ntar lagi mati gimana? Nggak mati masalahnya. Lo kok nggak mati terus? Ya, misal ya, hari ini saya mati gara-gara kau datang ke sini nusuk aku, apa kau Allah? Hah? Kalau adalah orang yang datang nancepkan pisau ke perutku, terus apakah yang nancepkan pisau itu adalah Allah? Mana? Nah, ya udah kau bilang yang mematikan. Kalau kau bilang yang mematikan itu adalah Allah, jadi pembunuh-pembunuh sana itu Allah semua dong. Ngeri kan? Ngeri. Seram. Terjadi aku kan mulai error kepala kan. HP lo tega, dihidupin dimatiin. Emang lilin dinyalain dimatiin. Kurang kerjaan. Ini Kak mau tanya lagi Kak ya. Nah itu dulu lah kau jawab. Jadi apakah semua ada yang misal ya ada truk menabrak. Lah ini lebih nggak masuk akal kepalamu. Ada truk nabrak ya kan. Oh truk itu adalah Allah karena yang mematikan itu adalah Allah. Apa yang Sudah tidak masuk akal. Jawabannya ya, sudah tidak itu masuk jawabanmu yang nggak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Yang nggak ini saya kasih yang masuk akal ya. Kenapa saya katakan pelanggaran atau dosa itulah yang menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Contoh, ada tanaman, ya tanaman ini dicabut, dia nggak serta-merta saat itu mati, tapi lama kelamaan dia mati. Kenapa? Karena dia terpisah dari sumber hidupnya. Adam terpisah dari Allah, terpisah dari sumber hidupnya karena Adam melanggar. Makanya Adam mengalami kematian akibat jangan dibegi si Olomon. Ya Allah. Ah udahlah nggak jelas kau. Cabutlah kau. Memang botol kali ya. Jadi karena pelanggaran Adam lah, karena dosa Adam lah, sehingga Allah menceraikan Adam. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan keberpisahan antara manusia dengan Allah inilah yang mengakibatkan apa? Manusia itu lama kelamaan tua, sakit, mati. Jadi nggak ada itu Tuhan nyabut-nyabut nyawa. Ini penjelasan di dalam iman kami. Lebih nggak make sense kalau kau bilang Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sakit. Itu sakit. Ya, dalilnya mana Agatha? Roma 5 ayat 18. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan oleh Allah. Kalau benar itu tidak akan mati. Orang yang berdosa yang mati. Gitu. Ya lu terima kagak terima itu urusan hidup lu. Kenapa? Karena otak lu lebih gak nyampe. Gitu ya.